Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMKN 4 Jakarta akan mempresentasikan materi yang kami terima selama masa pelatihan P2K PTK 2. Saya Saifah Herbahaki. Saya Nando Putra Fajar. Saya Farid Salman Hakim. Saya Yoga Budiansyah. Saya Richard Kennedy. SMK 4. Yes, we can! Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Kennedy dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Jakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan jaringan komputer. Oke, sebelumnya saya tidak akan menerangkan semuanya. Saya akan menerangkan beberapa saja yang inti-intinya untuk mempersingkat durasi video ini. Bagi kalian yang ingin memperdalam materi ini, kalian bisa baca sendiri dan nanti bisa di-pause ya. Oke, lanjut. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Artinya adalah, jika Anda memiliki dua device atau printer atau peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, itu bisa diartikan sebagai jaringan komputer. Untuk apa sih jaringan komputer itu manfaatnya? Tentunya sudah sangat terasa ya untuk kehidupan manusia, sangat membantu kehidupan manusia. Contohnya adalah dulu kalau kita di zaman dulu kita harus mengirim surat di kantor pos. Sekarang kita tidak perlu lagi susah-susah. Seperti itu, cukup menggunakan WhatsApp misalnya dan menggunakan koneksi internet saja. Nah, jaringan komputer itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah Personal Area Network, yang kedua Local Area Network, ketiga Metropolitan Area Network, dan keempat Wide Area Network. Apa itu Personal Area Network? Personal Area Network merupakan jaringan private atau personal antar device yang jaraknya cukup pendek dan tidak memiliki cakupan area yang luas. PAN juga dibedakan menjadi dua, yaitu wireless dan non-wireless. Untuk non-wireless masih menggunakan kabel seperti RJ45, dan untuk yang wireless sudah menggunakan seperti hotspot dan Bluetooth. Lalu kita lanjut ke Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah kecil, seperti jaringan pada kampus, sekolah, gedung, kantor, dan ruangan lainnya. Umumnya LAN itu masih berbasis teknologi 802.3. Nah, masing-masing komputer itu mempunyai node atau daya komputasi sendiri. Sehingga masing-masing komputer juga bisa mengakses sumber daya pada LAN sesuai dengan hak akses yang sudah diatur. Lalu yang ketiga, ada yang namanya Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini merupakan tingkat yang lebih luasnya lagi, serta lebih canggihnya lagi daripada LAN. Jaringan komputer ini dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer yang ada dari satu kota ke kota lainnya. Jangkauannya itu bisa berkisar antara 10 hingga 50 km. MAN hanya memiliki satu atau dua buah kabel yang fungsinya untuk mengatur paket data melalui kabel output. Dan yang terakhir adalah Wide Area Network. Wide Area Network tentu lebih besar daripada Metropolitan Area Network atau MAN, karena Wide Area Network adalah yang pusat terakhir atau yang terbesarnya di sebuah jaringan. Jaringan ini merupakan jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas. Radiusnya juga mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Kecepatan transmisinya juga beragam dari 2 Mbps sampai 625 Mbps dan bisa lebih. Oke. Untuk selanjutnya, tipe-tipe jaringan komputer. Ada beberapa tipe jaringan komputer. Yang pertama adalah peer-to-peer atau P2P. Peer-to-peer ini adalah suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah perantara. Perantaranya bisa berupa server dan yang lainnya.
Selanjutnya yang kedua ada client server. Client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menggabungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server dengan menggunakan jaringan yang sama ataupun komputer yang sama. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, topologi jaringan komputer. Topologi adalah suatu cara atau rangkaian cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Biasanya topologi ini berupa sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi jaringan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah model jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial, menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Kabel utama tersebut biasanya berupa T-konektor yang terhubung pada setiap Ethernet card. Lalu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, bisa dibaca sendiri. Lalu yang kedua ada topologi ring. Topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Ada beberapa juga kelebihan dan kekurangannya, yaitu sebagai berikut. Dan untuk yang ketiga ada topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Biasanya setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Bagi yang tidak tahu hub itu seperti switch dengan fungsi yang sedikit berbeda. Yang selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Biasanya jaringan ini memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Dan yang terakhir adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lain yang merupakan topologi bus. Topologi tree juga memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain mudah menemukan suatu kesalahan, dan kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel, seperti topologi mesh. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network. Apa itu WLAN? WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai transmisi datanya. Informasi atau data yang ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan gelombang radio juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Pada saat ini, wireless LAN telah banyak digunakan baik untuk lokasi internal maupun publik. Terdapat beberapa keuntungan, diantaranya adalah mobilitas tinggi, mudah dan cepat, sangat fleksibel, dan kekurangan diantaranya adalah biaya yang mahal tentunya, delay yang besar jika banyak user bersamaan, dan kapasitas jaringan yang menghadapi keterbatasan spektrum. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yoga Ardiansah, untuk mensimulasikan bagaimana mengkonfig jaringan pada Cisco. Halo, perkenalkan nama saya Yoga Ardiansah dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik konfigurasi basic configuration router dan switch VLAN pada Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer yang saya gunakan adalah versi 8. Langsung saja kita ke video. Ya, di sini saya menonaktifkan webcam agar video konfigurasinya terlihat dengan jelas. Kita langsung saja mulai. Di sini kita terlebih dahulu buka Cisco Packet Tracer. Lalu
kita ambil router 2901 dan juga sebuah switch. Di sini saya menggunakan 2 PT switch ya. Saya ganti terlebih dahulu display name nya. Kita pencet config, lalu display name kita ganti sesuai sekalian. Ya, untuk mengakses perangkat Cisco ada 2 cara, yaitu kita mengakses secara langsung menggunakan kabel atau via konsol serial atau USB dan auxiliary port. Auxiliary port yang hanya ada pada router ditambah S232 USB converter, karena tidak semua perangkat memiliki port serial atau DB9. Tambah sebuah laptop, kita connect menggunakan kabel konsol. Di sini kita pilih konsol, di sini kita pilih RS232 ya. Yang kedua, bisa dengan mengakses remote via telnet atau SSH, tetapi harus memiliki interface yang telah dikonfigurasi oleh IP address. Untuk sistem operasi Windows dapat menggunakan PuTTY atau Hyper-Terminal. Saya tidak mendownload di sini. Sedangkan di Linux dapat menggunakan perintah minicom -s aplikasi. Mode akses pada perangkat Cisco terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, setup mode. Setup mode ini terjadi jika NVRAM itu kosong alias tidak memiliki konfigurasi. Biasanya terjadi ketika mengaktifkan router baru atau setelah melakukan reset konfigurasi total. Yang kedua, user mode. User mode hanya terdapat beberapa komen untuk monitoring, komen show terbatas, ping, traceroute, telnet, dan lain-lain. Pada mode ini tidak bisa melakukan konfigurasi dan ditandai dengan router seperti ini. Nah, ditandai seperti ini. Lalu privilege mode. Privilege mode terdapat beberapa komen monitoring dan troubleshooting. Terdapat semua komen show, ping, trace, copy, erase ditandai dengan router hashtag, tidak bisa melakukan konfigurasi. Cara masuknya adalah seperti ini. Kita klik EN atau enable. EN atau enable. Ya, untuk mempersingkat EN saja. Nah, di sini sudah masuk ke privilege mode. Lalu mode selanjutnya adalah global configuration mode. Global configuration mode ini untuk men-setting keseluruhan router, misalnya hostname, konfigurasi routing, dan lain-lain. Semua konfigurasi yang kita inputkan berefek global di router. Ditandai dengan router dalam kurung config hashtag. Kita masuknya dengan seperti ini, conf t atau config terminal. Agar lebih mudah conf t saja. Ya, gini udah masuk ke global configuration mode. Lalu ada juga interface configuration mode. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi salah satu interface yang ada. Saya ambil PC terlebih dahulu. Kalau lebih mudah memilih kabel ya, kita gunakan yang ini. Di sini terlihat ya, konfigurasi adalah gig 0 pada router dan EVA 0 pada PC. Kita config, masuk ke interface configuration mode dengan mengetikkan interface gig 0 stub 0. Kita sudah masuk ke interface gig 0 dan kita dapat melakukan konfigurasi pada interface seperti memberikan IP contoh 192.168.4.35 netmasknya 255.255.2550
Oh iya, saya lupa menambahkan IP address atau IP ADDR. Oh, IP ADDR. Yes, di sini sudah terlihat ya. Konfigurasi sudah masuk. Kita juga bisa menggunakan konfigurasi yang ada di sini, tidak perlu mengakses ke CLI. Tapi bila ini dimatikan, maka kita harus menggunakan CLI untuk mengkonfigurasinya. Lalu untuk mengaktifkan portnya, kita ketikkan perintah no shutdown. Line menjadi up alias aktif. Ya, kita exit. Lalu kita masuk ke router configuration ya, yaitu dengan mengetikkan router ya, di sini kita dapat mengatur ya config router seperti routing dan lain-lain. Ya, lanjut ke switch. Terus selanjutnya adalah VLAN configuration mode. Ketiknya enable, kita ketikkan VLAN ID VLAN. Di sini bebas, saya menggunakan 4. Nah, ini sudah masuk ke dalam VLAN 4. ID VLAN sesuai dengan protokol IEEE 82.1q yang merepresentasikan virtualan, dan VLAN ID antara nomor 0 sampai 4095 atau 0 to 4095 dikurangi 2 karena sudah di reserve. Nah, lalu mode LAN configuration mode, kita masuk ke switch lagi. Kita exit terlebih dahulu, kita masukkan konsol sol 0. Kita sudah masuk ke LAN configuration, yaitu untuk mengkonfigurasi konsol, telnet, dan SSH. Lalu ada juga common mode untuk merecovery password jika lupa password konsol dan telnet atau lupa password enable, maka gunakan common mode. Saya akan melakukan konfigurasi hostname pada router SMKN 4. Masuk ke mode global configuration mode and conft hostname yang kalian inginkan. Saya di sini menggunakan SMKN 4. Kita lihat hostname sudah berubah menjadi SMKN 4. Konfigurasi password. Pemberian password dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan enable password atau enable secret. Enable password yang kita masukkan akan tidak terenkripsi sehingga terlihat jelas saat show running config pada mode privilege, sedangkan enable secret akan melakukan enkripsi dalam bentuk MD5. Memberikan password pada mode user, ada 2 password saja atau username dan password. Saya menduplikat router terlebih dahulu. Sini untuk password saja ya. Pertama kita masuk ke privilege configuration global configuration LAN console 0 untuk masuk ke mode line. Password Cisco, saya menggunakan password Cisco. Login, lalu exit.
next. Nah, di sini kita sudah masuk user access verification dengan password Cisco. Ya, kita sudah masuk ke user mode. Lalu bila ingin masuk ke menggunakan username dan password, kita config dengan seperti ini. CLI, kita masukkan ke global configuration mode, username Cisco, password Cisco, line console 0, login lokal, exit. Kita diminta masukkan ya tadi username adalah Cisco, passwordnya juga Cisco. Ya, kita sudah masuk ke user mode. Selanjutnya private mode, saya langsung saja menggunakan password yang terenkripsi, yaitu dengan mengetikkan configuration terminal enable secret Cisco, exit. Kita lihat ya, show running config. Di sini password telah dienkripsi ya. Jika tidak dienkripsi, bahkan saya contohkan. Ya, di sini password terlihat jelas. Untuk mengenkripsi password, termasuk password konsol juga, kita melakukan perintah di global configuration dan mengetikkan service password encryption, dan password telah dienkripsi ya. Selanjutnya adalah konfigurasi banner MOTD atau message of the day. MOTD adalah banner yang tampil ketika mengakses perangkat melalui konsol, telnet, atau SSH dan auxiliary. Untuk memasukkan pesan, gunakan sembarang simbol sebagai pembatas. Ya, saya akan tunjukkan caranya ya. Kita masuk ke global configuration mode seperti biasa. Lalu banner MOTD ya, selamat datang di router, pembatas ya. Kita langsung tunjukkan ya, kita exit. Ya, selamat datang di router, MOTD nya berhasil ya. Kita masukkan password yang tadi Cisco. Untuk menyimpan konfigurasi, kita dapat melakukan dengan perintah copy running config start.config atau white. Apa tujuannya? Jika kita melakukan konfigurasi akan tersimpan di RAM running config yang akan hilang bila kita mematikan ke perangkat tersebut. Oleh karena itu, kita perlu men-save-nya ke nvram atau start.config. Ya, langsung saja guys, contohkan ya. Kita
masuk ke sini, passwordnya Cisco. Kita matikan, copy, running config, start up config, yes, yeah. Cara kedua yaitu white dengan modern white. Oke, sudah berhasil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari tim SMK N4 Jakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 4 Lebih hebat.